Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, langsung saja kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai taksonomi menurut Anderson. Oke, langsung ke pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Dian Hidayati. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Latar belakang taksonomi Anderson. Tingkat berpikir masing-masing peserta didik berbeda sama lainnya. Perbedaan tingkat berpikir ini dalam dunia pendidikan dikenal istilah taksonomi. Taksonomi yang populer yakni Bloom, kemudian direvisi oleh Anderson dan Caldwell. Ketiga ranah dalam taksonomi Bloom yakni ranah kognitif, afektif, psikomotorik, bersifat linear sehingga menyulitkan guru dalam menentukan konten atau isi pembelajaran. Akhirnya tahun 1990, seorang murid Benjamin Bloom yang bernama Lorin W. Anderson melakukan perbaikan. Revisinya diterbitkan tahun 2001. Perbaikan yang dihasilkan adalah mengubah taksonomi Bloom dari kata benda noun menjadi kata kerja verb. Taksonomi yang telah direvisi memiliki rangkaian proses-proses yang menunjukkan kompleksitas proses-proses kognitif dengan menambahkan dimensi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan pada tahapan berpikir peserta didik pada tingkatan paling rendah. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik pada saat disampaikan suatu disiplin ilmu tertentu. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang berupa fakta-fakta. Contohnya, tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal sekian, tempatnya di mana, seperti itu. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Fatur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual itu sendiri meliputi skema, model-model, atau teori-teori eksplisit dan implisit, serta psikologi kognitif yang berbeda. Nah, untuk pengetahuan konseptual sendiri itu meliputi 3 jenis, yaitu yang pertama, pengetahuan klasifikasi dan kategori, meliputi kategori kelas, pembagian, dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang berbeda. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu prinsip generalisasi yang cenderung mendominasi atau disiplin ilmu akademis dan digunakan untuk memahami suatu fenomena dan memecahkan masalah-masalah disiplin ilmu. Selanjutnya, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana cara melakukan sesuatu dengan tepat. Pengetahuan prosedural berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan keahlian, algoritma, teknik, dan metode-metode secara kolektif yang disebut juga prosedur-prosedur. Pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan yang berkaitan dengan kesadaran dan kewaspadaan secara umum pribadi seseorang. Pada tingkatan ini, peserta didik difokuskan untuk lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri. Dengan demikian, peserta didik akan mengalami perkembangan untuk belajar lebih baik. Jadi, taksonomi Anderson adalah perbaikan dari taksonomi Bloom yang mengubah kata benda menjadi kata kerja, yang menambahkan dimensi-dimensi seperti dimensi pengetahuan faktual, dimensi pengetahuan konseptual, dimensi pengetahuan prosedural, dan dimensi pengetahuan metakognitif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.